slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Keputusan Ketua SAGF akhirnya keluar, dan satu kalimat sederhana itu langsung membuat suasana panas di tingkat ASEAN berubah seketika. Tidak ada larangan, tidak ada pembatasan, dan tidak ada aturan khusus untuk pemain diaspora. Pernyataan itu meluncur begitu lugas, seolah menegaskan bahwa semua kegaduhan yang sedang dibuat beberapa negara selama berminggu-minggu terakhir hanyalah drama tanpa dasar yang jelas. Yang paling terpukul tentu dua negara yang sejak awal paling vokal, Filipina dan Singapura. Keduanya sudah kadung mengirim surat resmi, membuat pernyataan publik, bahkan menggerakkan federasi mereka untuk menekan SAGF agar menciptakan regulasi baru yang membatasi pemain diaspora Indonesia. Mereka berharap SEA Games membuat pengecualian, semacam aturan darurat yang memaksa Indonesia mengurangi jumlah pemain keturunan. Padahal sejak awal klaim mereka sudah goyah. SAGF bukanlah lembaga yang bisa seenaknya mengubah regulasi cabang olahraga. Semua cabang di SEA Games mengikuti standar induk internasional masing-masing. Untuk sepak bola, itu berarti FIFA. Dan FIFA tidak pernah, bahkan sekalipun, mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan pemain diaspora. Selama pemain tersebut sah secara kewarganegaraan, selesai. Tidak ada debat. Jadi ketika Filipina dan Singapura terus memaksa, hasil akhirnya mudah ditebak. SAGF hanya butuh satu kalimat untuk mematahkan seluruh protes. Semua cabang olahraga bebas selama mengikuti standar federasi internasional. Kalimat yang terdengar sederhana, tetapi bagi dua negara itu, seperti palu yang jatuh tepat di meja persidangan. Tidak ada alasan lagi, tidak ada celah lagi, dan tidak ada pijakan untuk mempertahankan argumen mereka. Yang paling menyakitkan lagi, fakta bahwa pemain diaspora Indonesia sah secara hukum. Mereka bukan warga negara instan, mereka bukan naturalisasi darurat, mereka bukan atlet asing yang tiba-tiba diklaim menjadi WNI. Mereka punya garis keturunan Indonesia, punya dokumen lengkap, punya legalitas kuat, dan lolos seluruh pemeriksaan administratif. Dengan kata lain, yang mereka protes bukan soal aturan. Yang mereka protes adalah perkembangan Indonesia yang terlalu cepat bagi standar mereka. Ketika dua negara itu mengirim surat resmi ke SAGF, mereka mungkin berharap bakal ada pembahasan panjang, sidang darurat, atau minimal diskusi internal. Nyatanya tidak. Surat itu langsung dianggap tidak relevan dan ditolak tanpa banyak basa-basi. Tidak disidangkan, tidak ditunda, bahkan tidak masuk daftar isu penting. Tapi drama ini tidak berhenti di situ. Saat Filipina dan Singapura mulai panas dan kehilangan arah, tiba-tiba Malaysia muncul, ikut nimbrung di isu ini. Namun game mereka sedikit berbeda. Tidak sefrontal dua negara tadi, tapi lebih halus. Mereka menyampaikan pernyataan bahwa penggunaan pemain diaspora perlu dikaji ulang untuk menjaga fairness kompetisi. Kedengarannya elegan, halus, santun, tapi publik ASEAN langsung menangkap aroma satir di balik kalimat itu. Karena kalau bicara fairness, Malaysia adalah salah satu negara yang paling aktif menggunakan pemain keturunan sejak dulu. Dari Eropa, Afrika, Timur Tengah, Amerika, bahkan beberapa pemain warisan Asia Selatan. Jumlah mereka tidak sedikit. Mereka juga menikmati manfaat besar dari sistem diaspora dan naturalisasi sejak bertahun-tahun lalu. Lalu tiba-tiba berbicara soal fairness, publik langsung tertawa. Bahkan fans netral pun melihat pernyataan itu sebagai ironi paling jelas dalam drama kali ini. Bagaimana mungkin negara yang sudah bertahun-tahun memanfaatkan pemain campuran tiba-tiba mempertanyakan sistem yang sama hanya karena Indonesia kini terlihat lebih efektif mengelolanya? Namun puncak komedinya muncul setelah keputusan resmi SAGF dirilis. Ketika Ketua SAGF menyatakan bahwa negara peserta diperbolehkan memakai berapapun pemain diaspora, mau 5, 10, 15, bahkan 20 jika mereka punya. Malaysia langsung hilang suara. Tidak ada kelanjutan dari komentar mereka, tidak ada argumen lanjutan, tidak ada diskusi tambahan. Diam. Pernyataan mereka berhenti begitu saja, seperti seseorang yang sadar bahwa apapun yang mereka lanjutkan hanya akan memukul diri sendiri. Mereka tahu kalau debat diteruskan, publik akan mengingat bahwa mereka pun memiliki deretan pemain keturunan dalam jumlah besar. Jadi pilihan terbaik adalah berhenti bicara. Sementara itu, keputusan SAGF justru membuka mata banyak pihak bahwa protes Filipina dan Singapura sejak awal tidak berdiri di atas fondasi regulasi. Yang mereka lawan adalah realitas baru. Indonesia sedang melesat menjadi kekuatan besar di ASEAN. Ranking FIFA naik konsisten, kualitas pemuda meningkat, liga domestik makin teratur, dan talenta diaspora bermunculan dari berbagai penjuru dunia. Perkembangan ini memberi tekanan psikologis besar bagi negara-negara yang dulu merasa aman, merasa tidak mungkin terkejar, atau merasa Indonesia akan stagnan selamanya. Tapi kenyataannya berubah. Indonesia tidak lagi hanya menjadi peserta yang patuh aturan, melainkan kompetitor serius yang perlahan-lahan mengambil posisi teratas di ASEAN.
Perasaan tidak nyaman itu melahirkan protes. Ketika tidak bisa mengalahkan di lapangan, mereka mencoba mencarinya lewat meja rapat. Ketika tidak bisa melawan kualitas, mereka mencoba menyerang lewat aturan. Tapi sayangnya, tidak ada celah yang dapat dipakai. Ketua SAGF pun memperkuat posisi Indonesia dengan jawaban paling lugas sepanjang sejarah SEA Games. Jumlah pemain diaspora tidak dibatasi. Selama dokumennya sah, mereka boleh bermain. Dengan satu kalimat itu, seluruh protes langsung kehilangan makna. Tidak ada lagi ruang debat, tidak ada lagi konsep pembatasan diaspora, dan tidak ada alasan untuk menggugat sistem yang sudah jelas legal. Dan ironisnya setelah keputusan itu keluar, reaksi publik ASEAN justru makin menarik. Banyak yang menilai bahwa Filipina dan Singapura telah mempermalukan diri sendiri. Mereka datang dengan percaya diri, membawa protes, berharap dapat dukungan. Tetapi pulang tanpa hasil apa-apa. Alih-alih mendapatkan simpati, mereka justru dinilai mencoba mengutak-atik aturan demi keuntungan sendiri. Beberapa analis sepak bola bahkan menyebut langkah mereka sebagai strategi panik, tanda ketakutan terhadap perkembangan Indonesia. Mereka menginginkan SEA Games menjadi ajang yang menguntungkan mereka, bukan kompetisi yang fair berdasarkan regulasi internasional. Di sisi lain, Indonesia justru keluar sebagai pihak yang lebih kuat, tidak hanya secara regulasi, tetapi juga secara citra. Jika Indonesia ingin memakai skuad penuh pemain diaspora pun kini sudah sepenuhnya diperbolehkan. Tidak ada batasan, tidak ada hambatan regulasi, selama dokumen mereka lengkap, mereka adalah pemain sah Indonesia. Malaysia yang sempat ikut menyindir pun tidak luput dari sorotan. Publik memandang mereka sebagai negara yang tidak konsisten. Mereka menikmati manfaat sistem diaspora, tapi ikut mempertanyakan ketika Indonesia melakukan hal yang sama dan hasilnya jauh lebih efektif. Akibatnya, Malaysia justru terlihat seperti pihak yang iri, bukan benar-benar peduli fairness. Semua drama ini pada akhirnya mengarah kepada kesimpulan yang sederhana namun sangat jelas. Indonesia tidak melakukan kesalahan apapun. Yang bermasalah adalah negara-negara yang belum siap menerima kenyataan bahwa Indonesia kini bergerak terlalu cepat. Dulu mungkin mereka bisa menatap Indonesia dari atas. Kini posisi itu mulai terbalik. Dan saat posisi berubah, ego banyak pihak mulai terasa terusik. Mereka mencoba mencari jalan pintas, berharap regulasi bisa digunakan sebagai rem, tapi sia-sia. Karena perkembangan Indonesia bukan kebetulan, melainkan hasil pembangunan sistem yang semakin solid. Sekarang pertanyaannya, apakah protes ini akan berhenti? Atau justru menjadi awal dari upaya-upaya baru untuk menghalangi Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, dengan keputusan SAGF ini, Indonesia kini melangkah tanpa beban, tanpa batasan, tanpa hambatan regulasi, dan tanpa satupun alasan bagi negara lain untuk kembali menggugat. Dan akhirnya, gue mau tanya ke kalian semua yang nonton dan baca berita ini. Menurut kalian, Malaysia kemarin ikut nyenggol isu diaspora karena benar-benar peduli dengan fairness kompetisi? Atau cuma takut Indonesia makin jauh ninggalin posisi mereka di ASEAN? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pendapat kalian penting dan kita lihat apakah kalian juga merasakan aroma kecemasan yang sama dari beberapa negara tetangga. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough